kembali bersama Opa. Nah, video kali ini Opa mau ngevlog ya. Jadi Opa nih dalam perjalanan mau pulang, bukan mau pulang sih. Jadi dari rumah di kota mau menuju ke kabupaten tempat Opa bekerja. Karena nanti malam Opa dinas malam. Gimana kabar semua teman atau sobat Opa di rumah? Sehat semua kan? Harus sehat dong. Semoga hari-harinya semakin sehat dan dilindungi oleh Tuhan ya. Jadi sekarang saya berangkat. Kalau sekarang nih sih waktunya 12.32, setengah satu siang. Jadi lumayan lah jaraknya dari rumah di Jambi menuju kabupaten. Oh iya sobat, jangan lupa ya kalau kita mau keluar itu harus memakai masker. Dan Opa juga selalu bawa hand sanitizer. Mungkin kita kan sekarang ini masih dalam suasana pandemi ya. Jadi memang masih masih corona ini belum berakhir lah, atau belum ya, kasusnya makin lama meningkat juga. Makanya itu sobat, saya menghimbau untuk sobat semua tetap patuhi protokol kesehatan. Oke? Ingat kan di video Opa sebelumnya, protokol kesehatan itu yang paling penting 4M. Pertama, memakai masker. Kedua, menjaga jarak. Kemudian ketiga, mencuci tangan. Nah, itu rajin kita mencuci tangan ya. Kemudian terakhir, menghindari kerumunan. Itu penting. Jadi jaga diri sobat semua, jaga keluarga, jaga orang-orang yang kita cintai, kita sayangi. Jadi sobat, Opa ini kan tinggal di suatu kota di Pulau Sumatera. Nah, Pulau Sumatera ya sobat. Jadi di suatu kota lah di Pulau Sumatera. Mungkin sebagian sobat sudah tahu lah kan kotanya di mana. Opa ya lahirnya di kota sini, di kota Sumatera ini. Lahir dan dibesarkan di sini. Silau ya. Hah? Ini gelap dulu nih. Nah, kita sobat agak silau ya. Oke, pencahayaannya ini kayaknya kurang. Agak silau ya sobat ya. Maklumlah sobat, ini baru pertama kali Opa ngevlog di mobil. Jadi tetap supaya aman, Opa ngomongnya santai aja ya. Mungkin gak terlalu fokus, karena Opa fokusnya tetap membawa
kendaraan. Karena udah beberapa waktu ini Opa tidak lagi membuat video ya, karena kemarin Opa sibuk cuti, jadi Opa belum sempat untuk membuat video lagi. Ini kita masih jauh nih sobat, perjalanannya masih jauh. Oh ya sobat, nih hobinya apa sih? Kalau Opa sih hobinya main futsal. Nah Opa dulu sukanya main futsal, main badminton. Biasanya Opa kalau main badminton itu minimal seminggu sekali sobat. Nah Opa mainnya itu biasanya sama teman-teman dokter juga, biasanya adik-adik sejawat intensif. Nah, biasanya tiap angkatan intensif itu kami main badminton. Nah, biasa mainnya di daerah itulah, di daerah tempat Opa bekerja. Nah, karena saat ini lagi pandemi, kegiatannya ya untuk sementara di off dulu, tidak dilakukan lagi olahraganya. Kalau dulu mah Opa seminggu sekali lah minimal main badminton. Itu di lapangannya teman Opa ya, dokter juga. Nah, mungkin sobat semua sudah tahu lah kan teman Opa itu. Beliau juga seorang YouTuber yang cukup terkenal kalau di dunia YouTube. Sekarang tanggal 17 November. Wah, gak terasa lah ya. Beberapa hari yang lalu ya, udah ada perpisahan ISIP. Jadi ada perpisahan ISIP angkatan 8 ya, rombongannya yang Pak Ketuanya Dr. Rido. Nah, mungkin masih sempat lah ya jumpa waktu saat perpisahan. Opa cuman pengen ngucapin sukses buat Dr. Rido dan teman-temannya. Ada Dr. Putri, ada Dr. Didi, Dr. Irfan, Dr. Kina, Dr. Melia, Dr. Kiki, Dr. Mila, Dr. Ika, Dr. Leni, Dr. Tony, Dr. Astri, siapa lagi ya? Dr. Meta. Nah, 13 orang lah mereka ya. Semoga kalian sukses setelah ISIP ini. Semangat selalu. Pengalaman kalian kan selama ISIP, walaupun ya 9 bulan kan, 9 bulan cuman ISIP-nya. Biasanya kan dokter ISIP ini setahun di kabupaten. Biasanya rotasinya ada tiga rotasi, 4 bulan di IGD, 4 bulan di ruangan, sama 4 bulan di puskesmas. Nah kalau yang terbaru kemarin ini kan, yang periode pertama yang ISIP angkatan 8 kan itu sebenarnya 1 tahun ya, 6 bulan di rumah sakit, 6 bulan di PKM. Ternyata pandemi datang. Ya akhirnya dipotong deh waktunya ya. Jadi 9 bulan, 6 bulan di rumah sakit sama 3 bulan di PKM. Sorry ya kalau kurang fokus ya Sobat Opa, karena Opa ini baru pertama kali ngevlog di mobil. Jadi nggak tahu nih posisinya mana yang benar. Nah,
balik lagi ya ke ISIP 8 tadi. Nah, terima kasih juga ya Opa, ucapin selama ISIP. Mungkin kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, Opa minta maaf. Opa selalu mendoakan yang terbaik lah buat kalian. Untuk ISIP 9 ya, mereka cuma 3 bulan aja kan di rumah sakit, tapi ya nggak apa-apa lah, emang dari peraturan dari sananya ya, cuma sebentar, dan lamanya di puskesmasnya 6 bulan ya, nggak apa-apa juga. Mereka cukup membantu lah kalau menurut Opa ya, pengalaman selama ada ISIP di rumah sakit tempat Opa bekerja cukup membantu sekali. Ada selama ada ISIP itu benar-benar membantu. Bisa ada teman sharing, karena kan mereka nih ilmunya kan baru, istilahnya mungkin mereka tuh lagi fresh. Nah, jadi lagi fresh-freshnya ilmu mereka tuh, jadi kadang mungkin Opa nih ilmu yang lama, ternyata mereka sudah ada yang baru, ada guideline terbaru. Kadang di situ Opa pun belajar, walaupun mereka junior, walaupun mereka angkatannya muda-muda, kalau mereka memang sesuai dengan yang terbaru, guideline terbaru, ya Opa sih sukanya sih ngikut aja, sekalian belajar lah ya tentunya. Karena dokter-dokter ISIP ini kan semangat sekali, masih semangat. Ini kita sedang di wilayah Teho, tepatnya di depan markas kepolisian daerah ya, kepolisian daerah. Kapan lah ya sobat ya, pandemi ini akan berakhir. Kita berdoa aja lah ya, semoga akhir tahun atau di awal tahun ada pencerahan lah, ada inovasi atau apa ya, ada susah ngomongnya, ada apa ya, sampai kapan lah Oke sobat, kita bahas topik yang lain dulu. Soalnya kalau kita ngomongin pandemi nanti bosan pula kan, apa-apa pandemi. Kita sharing tentang oh iya, dulu waktu Opa pernah pelatihan di Medan ya. Jadi salah satu guru atau dosen pengajar pernah bilang, dalam hidup ini katanya ada 2 kunci sih kalau mau sehat. Ada 2 yang harus dikurangi atau mungkin sama sekali tidak dikonsumsi. Apa itu? Tahu nggak? Ayo, ada yang tahu? Jadi kata guru atau pengajar, yaitu garam dan gula. Kurangi garam, kurangi gula, atau tidak ada gula sama sekali, atau tidak ada garam sama sekali. Tapi namanya orang Indonesia kan, kalau misalnya masak, kalau nggak ada garam, hambar, tidak enak masakan. Ya dikurangi, jangan banyak-banyak. Jadi kalau misalnya hidup ini memang garam dan gulanya nggak berlebihan, atau mungkin tidak sama sekali ya, mungkin sehat-sehat aja ya, kemungkinan besar ya sehat, karena 2 itu memang sumber salah satu penyakit lah kan, tahulah sobat kan. Kita ngobrol-ngobrol ringan aja ya sobat. Jadi di sini Opa ya hanya ingin sharing santai, ngobrol apa yang Opa ketahui, atau Opa ingin bercerita lah ya, sembari sebelum sampai ke kabupaten tempat Opa bekerja.
opa nih hobinya salah satu hobi opa yang lain adalah traveling. Jadi opa dulu hobinya memang suka jalan-jalan sobat, suka jalan-jalan opa. Paling banyak ya ke Pulau Jawa. Biasanya kalau dulu opa masih awal-awal kerja, namanya awal-awal kerja kan, jadi pegawai kan opa kebetulan, bukan kebetulan ya, alhamdulillah opa sudah pegawai negeri. Jadi waktu awal-awal nerima gaji, terus dapat ya jasa medis, ditabung. Jasa medisnya nggak loa kan, karena masih tinggal sama orang tua kan, jadi makan ikut orang tua juga kadang di rumah. Jadi benar-benar gaji tuh nggak ada loa, maksudnya nggak ada diambil ya, paling untuk beli pulsa, untuk beli minyak, paling itu doang. Jadi kalau dulu opa hobi nabung. Jadi kalau nabung biasanya kalau udah jenuh opa izin, biasanya opa sih izin 3 hari, kadang dia cuti ya, inilah jalan-jalan di Indonesia aja. Soalnya Indonesia ini banyak tempat-tempat yang indah dan bagus untuk dikunjungi lah. Sama lah kayak orang luar negeri itu kalau lihat Indonesia tuh bagus. Nah kalau kita lihat luar negeri kan bagus karena kita nggak pernah ke sana kan, mungkin kan. Nah sama lah kayak orang luar negeri melihat Indonesia tuh bagus karena mereka belum pernah ke sini. Gitu sobat. Kalau ditanya tempat apa yang paling berkesan selama opa traveling tuh untuk jalan-jalan, mungkin daerah Lombok tuh salah satu destinasi ya yang berkesan lah ya. Kebetulan waktu itu memang ada momentum bahwa opa bisa jalan-jalan di sana. Kemudian dia ke Kalimantan Selatan, nah ke Banjarmasin juga opa. Di situ juga bagus, berkesan juga bagus juga. Memang ternyata Indonesia ini emang kaya akan tempat-tempat wisata. Apalagi ya? Kalau ditanya paling sering ya, opa paling sering liburannya ke Bandung, ke Jakarta. Itu yang paling sering. Jakarta Bandung itu paling sering opa ke sana. Kalau ditanya di Sumatera, opa sudah jalan-jalan ke Medan, sudah pernah. Ke Sumatera Barat, Padang sudah. Ke Bengkulu sudah. Ke Pekanbaru sudah. Ke Lampung sudah. Ke Palembang apalagi, karena opa dulu kan kuliahnya di Palembang sobat. Nanti kita cerita ya pengalaman opa kuliah di Palembang. Nah jadi itu di Sumatera ya sobat, opa sudah ke sana. Paling opa belum pernah ke Aceh, ke Pangkal Pinang belum pernah. Kalau ke Batam sih cuma transit ya. Itu aja sih paling yang belum. Kalau untuk di Sumatera. Kalau di Jawa ya paling Jawa Tengah sudah, Jawa Barat apalagi Jakarta sudah. Bahkan sampai ke Pelabuhan Ratu loh sobat. Sobat tahu kan Pelabuhan Ratu? Nah, opa sudah sampai di situ. Sudah. Kalau Pelabuhan Ratu opa sudah ke sana. Mungkin sobat sudah pernah lah. Mungkin ada sebagian yang sudah ke sana. Mungkin sobat tahu nggak namanya hotel apa ya? Di sini bukan endorse ya. Pokoknya opa pergi ke suatu hotel di daerah Pelabuhan Ratu. Hotel itu terkenal loh sobat. Pernah dijadikan filmnya Sandi Aulia kalau nggak salah ya. Sandi Aulia. Ya kayaknya film tentang Nyi Roro Kidul gitulah. Ada kamar 308. Oke, kalau sobat pencinta horor Indonesia, sobat pernah nonton tuh hotel ada kamar 308 atau 306. Kayaknya 308 deh. Itu kamarnya Nyi Roro Kidul. Maksudnya memang khusus gitu. Nah, itu ada tuh filmnya tuh.
Nah, Opa pernah ke sana. Itu jauh kali tuh, bawa mobil jauh kali, pokoknya jauh lah perjalanannya. Kemudian kalau di Lombok sudah, Kalimantan sudah, Sulawesi belum. Sebenarnya pengen sih ke Sulawesi, pengennya sih ke mana ya, ke daerah Bunaken ya, Bunaken gitu. Nah, Pantai Bunaken dulu kan terkenal kali, kayak sepertinya kan Bunaken ya. Jadi Opa tuh pengen ke sana, cuman belum sempat, belum ada waktu. Kalau di sana sih teman ada. Jadi Opa nih punya teman dari berbagai daerah lah, kalau boleh dikatakan. Dari Sabang sampai Merauke itu Opa adalah punya teman gitu. Nah, atau yang kerja di sana. Oh ya sobat, ntar dulu ya, Opa mau menepi. Ada yang lupa Opa mau menepi sebentar ya, sebentar aja. Ada yang kelupaan. Ting, sorry ya. Opa mau pakai sabuk pengaman dulu. Nah, soalnya dari tadi apa tuh namanya tuh, ada kode-kode tuh, kode-kode dari alarm apa setbacknya kayak ini ya. Jadi kalau bawa mobil ya sobat, jangan lupa memakai sabuk pengaman. Katanya ya sobat ya, kalau misalnya mobil ini ada SRS airbagnya itu, dia nggak akan mau keluar kalau kita nggak pakai sabuk pengaman loh sobat. Jadi kalau kita pakai sabuk pengaman, ada apa-apa mudah-mudahan jangan lah kan. Jadi airbagnya ini bakal keluar kalau kita pakai sabuk pengaman. Semacam sensor gitu lah sobat, semacam sensor. Kalau benar ya, ini pengetahuan Opa aja, katanya sih. Oke, kita di daerah Simpang Kawat. Kalau di daerah Opa namanya daerah Simpang Kawat. Ini masih jauh dari kabupaten yang akan Opa tuju, di mana tempat Opa bekerja. Sebenarnya jaraknya itu ya sobat, kalau orangnya bisa bawa mobil cepat 1 jam udah nyampe. Karena rumah Opa tuh dari ibaratnya ujung kulon, maksudnya ujungnya Jambi, karena perbatasan sama kabupaten lain kan. Jadi kalau Opa udah ngitung, kalau Opa berangkat dari rumah ke kabupaten Opa itu kalau misalnya pagi-pagi kan sepi tuh, itu paling cepat 1,5 jam, itu udah paling cepat. Tapi kalau Opanya santai bisa 2 jam loh sobat. Kalau macet bisa 2,5 jam. Itu biasanya kalau lewat Punjaban, daerah Mendalo kan, daerah yang kalau misalnya situ macet, nah bisa 2,5 jam sobat. Nah sobat, Opa ingin sharing tentang pengalaman Opa selama kuliah. Jadi Opa dulu kuliahnya di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Jadi Opa di sana lulus kedokterannya di Universitas Sriwijaya, Unsri ya. Ya dulu awalnya sih Opa, terus terang ya, Opa ini dulu sebenarnya awalnya memang nggak mau jadi dokter. Cita-cita Opa tuh dulu bukan jadi dokter, tapi jadi ilmuwan atau jadi astronot. Opa tuh dulu suka lihat film orang ke bulan kayak itu kan, astronot, pesawat luar angkasa gitu. Jadi Opa tuh, waduh seru kali ya kalau jadi astronot, jadi ilmuwan luar angkasa gitu kan. Dulu Opa pengen seperti itu.
Tapi ya opa akhirnya ya alhamdulillah ya ada rezekinya jadi dokter. Tapi sebenarnya kalau cerita jujur, dulu tuh opa tuh kenapa sempat terpikir pingin jadi dokter itu mungkin ya dulu ibaratnya ini zaman sekolah lah kan. Jadi dulu opa sekolah, terus ada teman sekolah lah kan, teman sekelas gitu kan, dia anak dokter. Jadi ibaratnya cinta-cinta monyet zaman SMA. Kalau teman-teman sekelas tuh tahu lah opa suka misalnya kan. Tapi itulah waktu tuh opa ditolak tuh bukan ditolak yang gimana-gimana. Kalau zaman dulu di telepon, hobinya zaman dulu HP itu kayaknya masih mahal. HP yang dulu tuh HP yang mereknya apa ya? Mereknya tahu lah kan, yang zaman dulu lah itu kan HP-nya, yang nggak ada kameranya lah. Nah, dulu pakai HP itu sudah paling bagus lah itu dulu. Jadi dulu suka sama anak dokter opa nih, tapi ditolaknya tuh karena dia nganggap opa nih kawan, lebih nyaman sebagai kawan, katanya sih seperti itu. Padahal dari kelas 2 sampai kelas 3 opa ngejar dia aja gawenya. Bukan ngejar-ngejar gimana sih, maksudnya ya itu tadi karena situasi teman-teman nih kadang kan ojo-ojoin lah, kalau namanya zaman SMA kan. Jadi kalau dia les sama, misalnya dia ngeles sama guru fisika, sengaja opa ikut juga privat guru ngeles, badan cuman biar selesan sama dia. Aduh, tapi ya gak jodoh lah kan. Cuman anak dokter nih, teman opa nih, dia udah nikah. Waktu dia nikah itu opa sudah jadi dokter sih, ya udah jadi dokter. Dia ngundang opa nikah, opa datang. Waktu itu dia nikahnya di Ratu, di RCC, Ratu Convention Center kan. Opa datang, namanya kita diundang kan, gak mungkin lah opa gak datang. Dulu waktu opa masih kuliah, kalau misalnya libur semester mainnya ke rumah dia, lebaran ke rumah dia. Dulu biasa lah kan. Tapi ya nggak apa-apa sih. Yang penting kan tetap berteman baik, walaupun sudah jarang komunikasi kan. Cuman kita tahu lah karena di SMA-nya ada pengurus, ada alumni. Jadi kebetulan opa juga dipercaya sebagai salah satu pengurus ya oleh Pak Ketua. Thank you ya Sobat Rindu. Sobat Rindu ini adalah ketua Ikatan Alumni SMA 5 Jambi ya, angkatan 2004 kalau nggak salah ya, angkatan 2004 lah. Jadi terima kasih kepada Sob Rindu ya, yang telah memberikan ya percayalah sebagai pengurus alumni juga gitu kan. Nah, jadi opa karena waktu itu ditolak, terus opa ini kan dulu tuh kan ada wawancara nih sama guru BP tentang minat, keinginan, cita-cita setelah tamat SMA pengen lanjut kemana. Jadi waktu itu guru BP saya di SMA 5 ya, saya lupa pula namanya tuh. Padahal anaknya pernah dekat ya sama saya waktu masih kuliah sih. Anaknya juga dokter, tapi lagi ambil anestesi. Hai, saya nggak nyebut nama kok, tenang aja. Jadi guru BP ini nanya, mungkin waktu itu ya, seingat lah ya, Ibnu mau apa, cita-citanya mau jadi apa, jadi dokter gitu. Baik, pernah tuh kalau nggak salah wawancaranya ada tuh, ditanya-tanya. Sebenarnya omongan pengen jadi dokter tuh ya itu tadi, wah ditolak sama anak dokternya, aku harus jadi dokter nih gitu. Nah, alhamdulillah bisa kuliah. Tapi sebelum opa kuliah kedokteran, opa tuh pernah tes juga di Bandung. Jadi kan tamat SMA nih kadang opa nih masih malas-malasan waktu tuh. Opa kan IPA, lulus dari IPA ya, IPA SMA 5 kan. Waktu tamat sekolah tuh kayaknya pengen nyantai dulu gitu. Nah gayanya tuh kan pengen ngikut orang tuh, caknya kursus komputer dulu lah gini-gini. Kena marah lah kan, waktu itu ngapain ngabisin waktu usia gitu kan. Jadi opa tuh akhirnya pergilah ke Jawa Barat, ke Bandung. Jadi opa tuh kursus untuk ikut ujian SNMPTN lah kan. Jadi kursusnya tuh bukan kayak bimbel anak sekolah lah kan. Tapi opa bimbelnya di mana ya? Waktu itu sama di daerah Salman ITB lah. Pokoknya di ITB-nya itu guru bimbelnya tuh kayak kakak-kakak pengajar di ITB lah gitu nah. Jadi bimbelnya di situ. Tapi waktu itu opa sempat tes
masuk kuliahnya di jurusan psikologi loh, psikologi Unjani, Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di situ kan ada kedokteran juga. Opa nih ya, mungkin tak kayak mana lah ya. Harus pilihan pertama Opa tuh psikologi, psikolog kan biar jadi psikolog. Pilihan kedua tuh kedokteran di Unjani. Kan terbalik, waktu itu Opa kenal sama seseorang lah, Cok. Kebetulan waktu daftar, Opa ini kan orangnya hobi, dia ngajak ngobrol, jadi punya temen lah di Bandung kan yang orang sana pengen tes juga, ternyata pengen masuk kedokteran di Unjani. Jadi Opa nih pilihan pertama nih psikolog, terus pilihan psikologi pilihan pertama, pilihan keduanya kedokteran. Lulus lah psikologinya, tapi kedokterannya nggak tahu. Akhirnya mikir, aduh, itu belum SMPTN waktu itu. Ya udah akhirnya pulang, akhirnya ikut tes di Unsri, tapi di Unsri itu bukan SMPTN, mungkin lebih ke arah PBKD. Waktu itu ada semacam kerjasama, tapi ada tesnya juga. Terus kayak mandiri lah gitu jatuhnya kan. Lulus di sana. Ya udah akhirnya ditanya orang tua, yakin mau kuliah di Palembang? Yakinlah, gayanya kan yakinlah kata kan. Padahal tahu kan dulu mungkin Palembang tuh ya mungkin teman-teman gimana lah di Palembang, kota yang gimana, yang mungkin keras atau gimana kan. Dan ternyata setelah saya kuliah di sana, ternyata berbeda penilaiannya. Ternyata enak apa ya, pengalaman kuliah di Palembang itu, di Sumatera Selatan tuh bener-bener wah berkesan lah, sangat berkesan. Disitulah kita tahu pergaulan. Ternyata kalau kita mau tahu pergaulan kita nih istilahnya tuh bagus atau istilahnya gimana ya, cara bergaul kita tuh, kita harus merantau. Memang kalau kita merantau kita baru tahu arti pergaulan tuh. Kalau nggak merantau misalnya mungkin Opa kuliah di tempat Opa sendiri, mungkin Opa nggak akan tahu cara bergaul atau gimana, karena orangnya kan kalau di tempat kota Opa ini kan Opa lah tahu sifat orangnya seperti ini. Tapi kalau di Palembang emang berbeda, tapi berbedanya itu seru gitu. Nah maksudnya itu mungkin karena ada sesuatu yang baru kan, jadi ketemu orang-orang Palembang, itu baik-baik semua. Bahkan Opa sampai punya gimana ya, kenalan itu udah kayak sahabat sendiri, satu saudara. Bahkan orang tuanya itu walaupun Opa beda jurusan, dia udah nganggap Opa tuh kayak anak sendiri. Nah ini pengalaman Opa ya. Jadi waktu itu Opa kan waktu semester awal ya, Opa kan masih di daerah Indralaya. Mungkin tahu lah teman-teman yang pernah kuliah di Unsri atau di Universitas Sriwijaya. Itu kan kalau anak kedokterannya itu sekitar 2 tahun sampai 3 tahun tuh masih kuliah di Indralaya, praktikumnya masih di sana juga. Mungkin kalau yang sekarang anak-anak FK Unsri sekarang yang nggak di situ lagi, mungkin udah di kota semua, di Madang atau di Bukit. Mungkin praktikumnya yang di Indralaya. Kalau dulu kami kuliahnya 2,5 tahun sampai 3 tahun tuh masih lah ada di Indralaya. Jadi Opa ngekos di sana, ngekos sama teman-teman. Nah teman-teman Opa nih baik-baik semua nih. Hai teman-teman Opa, satu kosan waktu FK, sukses kalian ya, keren kalian. Karena teman-teman Opa nih mereka rata-rata berhasil semua lah. Nih Opa yang berhasil semua lah, Opa senang aja, bahagia. Nah teman-teman, sobat Opa ya, jadi Opa waktu di Palembang itu, Opa tuh nggak kenal siapa-siapa loh. Maksudnya itu bukan ya, kecuali teman yang dari satu kota ya. Kalau orang Palembang sana tuh yang nggak ada ya, paling teman kampus. Nah dari situ Opa banyak kenal teman kampus itu. Dan yang enaknya itu waktu kuliah itu Opa ada anak Malaysia juga. Jadi di kelas itu ada juga mahasiswa yang dari luar negeri, dari Malaysia lah, yang ada tuh dari Malaysia. Mereka itu program pemerintah juga ke seluruh Indonesia, salah satunya ke Unsri. Jadi mahasiswa Malaysia ini kan ada berapa orang ya. Nah kalau kami ini yang dari anak-anak kota Opa ini kan nomor absensinya tuh kan ujung-ujung tuh, misalnya 103, 4, 5, 6, 7, 8 itu kami semua. Kaget di ujung kami lagi tuh nomor absennya mahasiswa yang dari Malaysianya. Jadi kami tuh kadang duduknya deketan.
kalau sesuai apa nomor-nomor urut tuh kan kadang dekatan, kadang ya bisa lah kalau duduk bangku tuh kan bebas aja, cuman mungkin karena kita tuh sama-sama dari luar kan, walaupun bukan dari luar negeri, kadang merasa mungkin anak rantauan juga, anak Malaysia tuh anak rantauan juga. Paling ingat saya namanya Nick Firzada Zul Amali binci Komarudin. Nah, ada Salmia, aduh siapa lagi ya, pokoknya ada tuh. Nah, yang cowok-cowoknya ini seperti Nick, Fir, Zul Amali itu dekatlah sama mereka. Bahkan si Zul Amali itu yang dari Malaysia itu pernah waktu semester 3 libur lebaran semester 3 atau kalau nggak salah itu ada libur kan, kalau waktu masih kuliah lebaran kami masih bisa pulang kan, kalau yang masih kuliah ya, bukan yang koas, kuliah. Jadi waktu semester semester 3 libur lebaran itu si Zul Amali itu yang orang Malaysia itu dia nemuin opa. Dia bilang gini, opa boleh nggak dia bukan manggil opa ya dia suka manggil namanya Ica. Kalau opa di kuliah tuh dipanggil Ican. Chan, boleh nggak Zul ikut Ican ke rumah, maksudnya ke pulang kampung, ikut sama Ican pulang kampung, opa pulang kampung gitu. Jadi dia tuh kalau pulang ke Malaysia mungkin waktunya kan sebentar, lebaran kami itu kan sebentar waktunya, mungkin dia juga daripada cuman sebentar kan ke Malaysianya, mungkin dia mau ke tempat opa aja ikut lebaran. Jadi opa tanyalah, ya nggak apa-apa, kata welcome semua lah kan keluarga opa. Jadi dia ikut opa pergi balik kampung. Nah, dari kampung itu dia nginep lah tempat opa ajak dia ke dusun opa, namanya dusun di daerah opa lah ya, dusun. Jadi naik ketek gitu kan. Jadi dia tuh mungkin keluarga tuh heran kok jadi mau gitu kan, ikut gitu kan ya, biasa lah kan. Pokoknya jadi pengalaman dia lah. Jadi jadi si Zul itu waktu sudah selesai jadi dokter, waktu itu kami yudisium, dia ngomong ketemu juga sama keluarga, kalau misalnya Ican mau ke Malaysia ke tempat Zul kabarin, tapi mungkin belum waktunya ya kan, karena ya sibuk lah kan, sama-sama sibuk. Jadi pernah tuh teman opa yang dari Malaysia tuh nginap dan ikut lebaran bersama opa di Kabupaten Opa. Nah, selama opa ini di Palembang, jadi opa kalau ngomongin kuliah nanti bosan pula ya. Tapi kalau masalah perkuliahan sih opa ya, teman-teman opa di kelas itu semuanya baik-baik semua. Pokoknya orang Palembang asik lah. Nah, opa ingin ceritakan pengalaman opa di luar kuliah opa aja ya, maksudnya bukan di dunia kedokteran opa ya. Jadi selama Palembang tuh opa tuh ketemu siapa aja sih gitu, nah kan. Opa nih hobinya memang namanya anak kos. Terus di daerah tuh kan banyak juga anak kos dari Bangka, yang paling banyak itu dari Bangka, dari Medan, dari mana lagi ya, dari Jakarta. Tapi mereka beda jurusan. Mereka banyak ada jurusan teknik, arsitek, jurusan hukum, jurusan pertanian, guru, MIPA. Jadi opa nih bergaul nih sama mereka. Jadi mereka tuh juga welcome. Biasanya kan sih gimana ya, bukan sombong ya, nggak sombong loh. Maksudnya kalau di jurusan di luar kedokteran, kalau kenal sama anak kedokteran tuh mereka tuh senang gitu. Maksudnya apalagi kita nggak sombong, kita ramah. Opa kebetulan alhamdulillah opa bukan orang yang sombong ya, maksudnya gitu. Jadi opa tuh senang aja berteman sama mereka, ngumpul sama mereka. Bahkan kalau opa di kampus, kalau sudah selesai kuliah itu kan ada jam istirahat dulu, biasanya sholat, makan, terus masuk lagi kan, atau praktikum. Nah itu apa, seringnya sholatnya kadang di musola anak teknik, sebelahan sih. Musola tuh kan kampusnya tuh kadang sebelahan tuh. Jadi musola teknik dengan musola kedokteran itu sebenarnya dekat, nampak kan. Cuman opa kadang seringnya sholatnya di musola teknik. Nah ketemulah sama teman-teman teknik, kadang teman arsitek. Bahkan kadang sholatnya di pertanian yang agak jauh kan. Mungkin tahu nih anak-anak unsur yang arah bis mahasiswa, arah ininya, arah pasarnya ya, bukan pasarnya apa ya, arah terminalnya. Nah, arah terminal. Jadi di situ opa sering makan di kantinnya. Terus opa ya banyaklah kenalan opa, anak-anak teknik, anak-anak pertambangan. Nah waktu itu, nah cerita
ceritanya ya, ini cerita lah sebentar aja kok. Kebetulan waktu itu Opa ada kenal sama, nah Opa kan kebetulan dekat sama adik tingkat ya. Adik tingkat tuh ya angkatan di bawah Opa lah, 3 tahun apa 2 tahun 3 tahun di bawah Opa kayaknya ya, 3 tahun di bawah Opa. Jadi Opa dekat sama dia lah ya. Jadi dia itu punya teman yang ya yang zaman dulu dekat juga sama anak teknik. Nah jadi Opa tuh dikenalin anak teknik ini cowok. Jadi dari anak teknik ini inisialnya A, mungkin tahu lah nih kalau dia kalau si A ini kan udah subscriber Opa kan, pasti tahu lah dia. Jadi sahabat Opa tuh inisialnya A, dia anak teknik, dia dekat sama temennya ya, adik tingkat temennya Opa juga. Nah, inisial W, dekat sama si A nih dekat sama inisial W. Nah, sedangkan W ini punya teman inisialnya kok gua lupa ya. Udah pokoknya inisialnya X aja deh. Nah, X ini dekat sama saya, sama Opa. Jadi kami tuh akhirnya kenalan. Nah dari si A ini itulah Opa kenal sama si A juga. Si A ini anaknya anak teknik pertambangan Unsri. Ya, anak teknik pertambangan Unsri si A. Namanya Andre lah, Andre aja saya sebut aja ya, anak pertambangan ini Andre. Jadi si Andre ini adalah orang asli Palembang lah. Jadi si Andre ini punya orang tua, ibu, namanya, kalau kami manggilnya Bunda. Masya Allah itu baik banget. Susah diomongin. Mungkin banyaklah jasa beliau, bantuan si Bunda itu sama Opa. Jadi Bunda nih termasuk orang yang terkenal lah kayaknya di Palembang. Terkenal sih karena dia banyak anak didik. Jadi kalau dulu teman-teman tahu band-band indie, misalnya zaman dulu kan ada yang terkenal tuh indie band, maksudnya band-band yang indie tapi bukan band-band yang kayak di gimana ya, dia tuh band-band indie tapi bagus gitu nah di kota tuh. Nah jadi Bunda nih punya mengelola anak-anak band gini gitu, nah band-band indie sering nampil misalnya di mall, di cafe kayak itu kan. Jadi Opa dikenal oleh si A nih, dikenalin sama si Andre. Si A nih ya sudah sebut aja lah Agung, oleh si Agung dikenalin sama si Andre ya Agung ya. Jadi si Andre ini, si Agung ini kan teknik elektro, si Andre ini teknik pertambangan, mereka berteman. Nah Opa nih dikenalin ke rumah si Andre. Waktu ke rumah si Andre itu dikenalin lah sama si Bunda. Bunda nih mamanya si Andre ya, di orang tuanya si Andre. Ada Bunda, manggilnya Bunda sama ayah sama Bunda lah pokoknya panggilan di rumah tuh. Kebetulan lagi sih, ayahnya si Andre ini adalah salah satu pejabat. Nah, salah satu pejabat di Pusri, di suatu perusahaan pupuk lah, pokoknya di Pusri, tahu lah kan. Bukan ini, maksudnya kerja ayahnya Andre ini di PT tersebut, dia punya jabatan lah beliau. Ayah tuh punya orang yang punya jabatan lah tinggi di sana. Jadi pergilah kami ke rumah Andre ini ya di komplek PT Pusri itu sendiri gitu. Nah jadi kayak perumahan bagus lah gitu kan, namanya juga ini kan kerja di PT. Jadi Bunda itu sangat terbuka sekali, maksudnya dia menerima Opa tuh seperti kayak menerima anak sendiri gitu. Nah bahkan Bunda tuh sayangnya sama Opa nih kayak anak dewek, kayak si Andre lah, sama-sama lah sayangnya. Kadang si Andre tuh iri pula Bunda nih kayak lebih perhatian ke Opa kan. Padahal kan ya nggak ya gimana ya, mungkin Bunda tuh ya gimana ya, dia tuh ibaratnya kayak seperti ibu Opa juga sendiri, ibu Opa di sana gitu kan. Jadi Bunda ayah tuh baik banget. Bahkan tapi karena rumah kan di PT itu kan jauh sekali sama ke kampus tuh. Tahu lah mungkin teman-teman orang Palembang dari Pusri ke Madang itu jauh lah, lumayan jauh, apalagi kalau macet kan. Jadi Bunda tuh pernah nawarin Opa, jadi gini, udahlah Ican kalau mau udah usah lah ngekos, tinggal be di rumah nih. Ini tinggal be sekamar sama si Andre ini juga ini kadang juga santai lah, tidak do ini nian kan, maksudnya tuh si
si Andre pun juga boleh kalau mau tinggal sini, nggak usah laundry di rumah ada yang nyuciin kayak itu kan. Pokoknya makan tinggal makan. Cuman kan waktu itu Ican nggak bisa, bukan nggak bisa sih, karena Ican kan jauh. Kalau anak kedokteran ini kan kadang tahu lah kan, kalau jadwal kuliah kadang pagi jam 7, kadang jam setengah 7 harus sudah datang, kadang di absen. Nah, takutnya terlambat, makanya Ican waktu itu ngomong sama Bunda, bukan nggak mau Bunda, takutnya nanti nggak terkejar dengan jadwal kuliah. Padahal tuh Bunda tuh udah nawarin lah, nggak usah lah bayar kosan, nggak usah lah londi di rumah be, Bunda kan lagi ini bantu di sini. Pokoknya enak lah, serasa memang jadi anak Bunda kali gitu lah. Nah waktu itu, nah cerita lagi ya, itu si Andre ibaratnya dia tuh umurnya di bawah Opa sih, tapi dia tuh kayak kakaknya Opa mulu. Ini gayanya kan. Jadi dia tuh pokoknya melindungin Opa lah gitu. Kalau ada apa-apa, Opa di Palembang tuh santai, dia yang turun tangan. Jadi Bunda ini juga banyak kawan lah istilahnya tuh. Nah preman-preman besar di Palembang tuh istilahnya Bunda ini kenal lah gitu lah. Jadi aman kata Bunda tuh, insya Allah kan. Yang namanya kita pergaulan lah kan, walaupun kita ya tetap pelindungan sama Allah lah, sama Tuhan, tapi kita dengan pergaulan kita yang baik, dengan ini kan insya Allah aman-aman baik kan di Palembang tuh. Walaupun ada kejadian-kejadian ya lucu lah kalau misalnya di Palembang tuh. Nah terus akhirnya waktu itu Opa pernah hampir 1 bulan kurang lah, mungkin lebih kurang 1 bulan apa berapa itu ya. Pokoknya Opa pernah tinggal di rumah Bunda tuh lama, seminggu atau 2 minggu atau sebulan ya, lupa Opa ya. Itu gara-gara Opa mau ngerjain skripsi akhir. Itu Opa pusing kali, jadi Opa butuh tenangan. Jadi Opa ngerjainnya di rumah si Bunda nih, di rumah Andre ya, rumah dinas kan. Karena waktu itu memang tinggalnya di rumah dinas yang untuk ya orang yang kerja di PT Musri kan, apalagi ayah Andre kan pejabat di sana. Jadi tinggal di sana waktu itu ngurus buat skripsi biar jauh dari keramaian gitu kan. Karena di sana tuh suasananya tuh kalau perumahan PT itu adem, ayem, senang gitu. Nah halamannya luas, misalnya di belakang juga ada halaman, bisa kerjain lah gitu kan di pondok kayak itu kan. Nah si Bunda ini juga punya anak di bawah Andri tuh, ada 2 orang lah, cewek, ada cewek anaknya, ada cewek anak adiknya Andri ini, ada cewek 1. Dulu tuh Bunda tuh ngomong gini, rasanya mau jodohin Baida sama anak Bunda, tapi tidak enak kan, tetap Baida tidak enak karena masih sekolah jauh. Nah pokoknya dengan Andre ini hubungan baik. Terus kalau waktu itu pernah Andre ke Jambi, Opa samperin. Tapi sekarang terakhir Opa ketemu Andre itu pas dia nikah lah, dia ngundang Opa. Jadi itu dia nikah tahun 2015, dia ngundang Opa tuh. Dia kerjanya, dia kan si Andre ini teknik pertambangan, dia kerja katanya kalau nggak salah di Freeport ya, di Papua sana, pertambangan sana. Dia kerja di sana, tapi dia balik ke Palembang nikah. Opa datang, diundang waktu itu. Nah disitulah Opa terakhir ketemu Bunda. 2016 Bunda ke Jambi ya Bunda ya, 2016 ke Jambi. Dah ketemu juga 2016 sih kayaknya terakhir. Waktu itu hilang kontak, bener-bener nggak ketemu lagi, FB nggak bisa dibuka lagi, pokoknya sosmed hilang. Tuh biasa asik. Nah, itulah terakhir ketemu Bunda tahun 2016. Nah, kita sekarang udah sampai di daerah Citra Raya ya. Ini daerah rumah juga nih, di daerah kami, daerah Citra Raya nih. Jadi memang
perjalanan Opa menuju kabupaten itu agak jauh, makanya Opa cerita nih bakal panjang nih sobat semua. Nggak apa lah ya, jangan bosan lah ya, dengerin aja. Kalau mau komen boleh komen, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, atau mau nanya-nanya pengalaman lain boleh, pengalaman kuliah, pengalaman kedokteran atau apa kan. Oke. Nah kemudian di Palembang itu Opa juga berkenalan sama teman juga nih. Jadi itulah, Opa ini memang hobi berkenalan dari teman ke teman. Nah waktu itu Opa cerita, jadi Opa punya kenalan, jadi memang bener-bener sahabat. Jadi ada berapa sahabat ya, namanya Ricky, Sob Ricky. Kalau kami di kelompok di geng kami itu manggilnya Sob Ricky. Nah berkenalan sama Ricky itu orang Palembang asli. Ayahnya itu boleh dikatakan ya pejabat di provinsi. Kalau nggak salah Pak Dinas apa gitu kan, Pak Dinas Kesehatan atau apa gitu di provinsi Sumatera Selatan. Jadi Opa nih kenalannya tuh waktu tuh Opa balik dari kampus Madang ya. Opa tuh hobi kan, Opa kan udah bawa kendaraan nih, bawa mobil ya. Jadi Opa kalau bawa mobil tuh istilahnya langkah Opa tuh panjang. Jadi Opa jalan-jalan lah ke Madang, ke kampus, ke kantin pantai. Mungkin tahu lah kantin pantai kan. Jadi di kantin pantai itu Opa ini makan siang. Nah ini kita sudah di jalan ini ya, di jalan Nes, jadi bukan di jalan besarnya ya. Jadi kiri kanan kita nih hutan, ada pohon karet, pohon sawit ya. Jadi udah agak ini, tapi kita tetap hati-hati ya. Jadi Opa nih kenalan sama Ricky ya, Ricky apa, Sob Ricky. Orangnya rapi, badannya kurus-kurus lah kayak Opa, pakai kacamata, tapi gayanya memang gaya parlente lah, maksudnya gaya orang-orang inilah. Ini orang kayaknya orang berada lah ini kan, kalau lihat sekilas tuh kan tahu kan gitu kan. Tapi ya bukan karena itunya, tapi karena dianya orangnya kayaknya ramah. Jadi dia lagi duduk-duduk di kantin tuh, Opa juga duduk di sebelahnya, tapi Opa bukan sebangku sama dia. Jadi Opa samperin aja, nekat nih. Opa kan lagi pakai baju kayak koas junior, baju koas kami yang putih, tahu lah mungkin kan. Jadi Opa kenalan, boleh duduk di sini tak? Boleh kata dia kan. Kenalan gitu kan. Nama Ican, Ricky katanya. Oh dari mana ini nih? Dia ngomonglah dia kuliah di Poltek, karena di kampus apa? Di kampus Madang tuh ada Poltek, ada pokoknya semuanya lah, ekonomi, kedokteran ada semua lah. Kedokteran yang Madangnya ya, kedokteran internasional lah kata orang tuh. Jadi Opa kenalan. Nah si Ricky ini juga welcome orangnya, jadi ngobrol-ngobrol. Ternyata dia asli orang Palembang lah, mungkin orang Lahat atau orang mana, pokoknya orang Palembang juga dia, orang Palembang asli. Ngomong lah Opa orang Jambi, ketahuan deh. Pokoknya Opa kenalan, Opa dari sini. Dia welcome, tukaran nomor HP. Terus kami besoknya jalan gini, kami ketemuan di mall, jalan gitu. Dia ngenalin ke kawannya lagi, si Pringga. Dia Pringga nih kerja di Pertamina, memang sudah jadi pegawai tetap kayak itu. Memang kerjanya udah mantap lah di Pertamina, si Pringga ya. Rangga Pringga ya, Pringga kayaknya. Pringga. Nah terus dikenalin, kemudian dikenal lagi sama teman lagi namanya Komri, Sob Komri. Halo, Sob Komri ini kerja di perhotelan, di hotel bintang 5 lah ya, bagian apa ya, manajemen atau apa gitu kan. Kemudian dikenalin sama si Akbar. Dari situ kita ngumpul terus. Kadang kalau misalnya Opa nggak lagi jaga malam, nggak lagi koas gitu kan, itu mereka ngajakin nongkrong di kafe, live musik di Kambang Iwa. Kan di Kambang Iwa mungkin teman-teman tahu, Kambang Iwa itu banyak
banyak kafe-kafe listrik. Kalau malam minggu pasti rame kan. Nah biasa di situ opa nongkisnya sama mereka malam mingguan. Kadang kami main PS di rumah Ricky. Kadang Ricky jemput opa di kosan, naik mobil dia, kami jalan-jalan. Kadang opa ke rumah dia. Pokoknya seru lah. Cuman si Ricky ini memang orangnya rapi. Dan orangnya perfeksionis apa ya? Perfeksionis kalau mau keluar itu pasti dia pakaiannya rapi. Terus dia hobi koleksi jam. Nah sejak kenal Ricky ini awak jadi hobi koleksi jam juga. Jadi zaman opa tuh juga ada koleksi jam, tapi itu sejak zaman koas tuh, sejak kenal sama Ricky ini lah. Karena dia hobi koleksi jam juga dia tuh. Dari situ opa, aduh seru juga ya. Tapi nabung beli jam kayak gitu. Terus selama di Palembang, opa juga ada kenalan sama mahasiswa yang dari Jepang. Nah mahasiswa dari Jepang nih sebenarnya gimana ya cara perkenalannya ya? Dari Peringga tadi lupa apa Peringga lah ya. Karena lama nggak komunikasi kan. Dia ngenalin lagi ke kawannya namanya Yoga. Nah dari Yoga ini ngenalin lagi ke kawan Natasha. Natasha nih orangnya baik banget. Dia tinggal di Palembang di perumahan di komplek elit di Polygon. Mungkin kalau orang Palembang tahu di daerah Polygon tuh kan kalau di Palembang tempat ya orang-orang elit lah kan termasuk. Di situ dia tinggal di situ. Waktu itu opa diajak ke sana main, kenalan lah opa. Iya nggak ya? Oh, ntar lupa opa dia kenalan. Oh bukan sobat, salah. Opa kenal sama Nat itu dari Muko atau Mudi. Muko itu temannya masih seorang Jepang itu. Jadi opa tuh kenalnya di mana lah itu ya? Pokoknya opa tuh lupa lah kenalannya, tapi intinya waktu tuh sama-sama anak Unsri. Jadi si Muko ini dia. Nah Muko ini lagi dia punya orang tuanya itu orang Palembang juga ya. Katanya ada keturunan Jepangnya juga sih suaminya, ayah, papa. Itu tuh nganggap opa juga kayak anak sendiri, mamanya Muko tuh. Baik banget tuh, pokoknya baik banget. Jadi dari situ si Muko ini ngenalin opa sama Natasha. Jadi kami mainlah ke rumahnya di Polygon. Si Natasha tuh jago kali lah kalau buat minuman, kayak bukan dalgona ya apa ya, pokoknya minuman tuh kayaknya jagoan lah, bagus lah, enak, pokoknya baik lah. Kalau main ke tempat Natasha tuh dia kan mungkin anaknya fashionnya tuh kayak tomboy tapi seru gitu. Nah gayanya kadang stylenya Harajuku, kayak style orang Jepang gitu kan. Kalau keluar, kalau mungkin karena dia kuliahnya kalau nggak salah di Singapura sih nanti, tapi dia nggak tahu selesai apa enggak. Pokoknya dia balik ke Palembang. Nah, dan dia jago sekali sama bahasa Inggris, jago kali. Sampai opa adalah diajarinya. Nah itu ya, itu sebagian kecil pengalaman opa lah ya selama di Palembang. Itu pengalaman di luar opa kuliah kedokteran ya. Jadi opa memang banyak kali lah kenal sama orang di sana, banyak kali. Dari bahkan jadi kayak keluarga sendiri. Ada pengalaman apa lagi ya? Oh ya, pengalaman opa mengikutin acara-acara nikahan. Nah jadi kan opa tadi punya kenalan sama si Ricky. Terus si Ricky ini kan orang asli Palembang. Jadi dia tuh istilahnya dianya aja bergaul loh. Maksudnya pergaulan dia juga luas. Dia ya kenal sama orang-orang yang terkenal juga lah, banyak lah kan. Nah, wajar lah kan, dia daerah dia sendiri loh gitu lah. Jadi kalau kayak acara-acara nikahan
itu selalu opa diajak dia, baik Ringga atau dia selalu ngajak kalau ada acara. Jadi acara pernikahannya ini beda-beda adatnya. Kadang ada adat lahat, adat pagar alam, adat Palembang asli, adat Oki, adat Kayu Agung. Jadi dan ini kan setiap nikahan kawannya rata-rata si Ricky ini punya kawan kalau nikahan itu selalu di tempat-tempat mewah, memang di Novotel, di hotel-hotel lah, atau di gedung-gedung gitu. Nah, jadi ada tarian-tarian kerajaannya. Dan memang Sumatera Selatan ini salutnya ya, memang daerah yang akar ibaratnya kayak kerajaan, kayak tari-tarian kerajaan kayak itu memang masih dibudayakan, dijaga adat istiadatnya. Memang bagus sekali lah, cukup bagus. Memang kita nih Indonesia bangga ya punya berbagai budaya, termasuk di daerah opa sendiri. Tapi kalau di Palembang, khusus Palembang, memang opa menyaksikan sendiri setiap pernikahan itu rata-rata ada tarian-tarian. Jadi bagus lah gitu. Nah, jadi memang beda-beda semua adatnya, tapi tariannya ada yang sama, ada yang enggak gitu kan. Jadi opa ikuti hampir semua adat-adat di sana. Opa tahu istilahnya, oh ini adat ini, dikasih tahu ini. Dan memang wah, kalau Sumatera Selatan, kalau orang Palembang mengadakan nikahan, apalagi orang-orang yang memang ada petik ya, mungkin orang yang berada atau pejabat atau orang-orang besar lah kan, memang mewah kali lah nampaknya gitu kan. Lucu lah pokoknya. Terus lucunya itu seru gitu loh, seru. Nah kemudian selain acara itu ikut juga opa sering diundang. Nah opa juga banyak kenalan nih sama anak-anak bujang gadis. Jadi teman tuh ada juga ikut bujang, si Akbar tadi ikut bujang gadis, apa ya si Akbar. Pokoknya ada temen wanita lah kan, temen sahabat dia itu ikut gadis Palembang. Kalau di Jambi kan, kalau di tempat opa kan bujang gadis, di sana bujang gadis juga sama. Jadi bujang gadis Palembang. Jadi dia itu ikut. Nah nanti kakaknya itu juga lulusan alumni daripada bujang gadis Sumselnya yang besarnya lagi. Nah itu nanti kan dapat undangan tuh. Kalau misalnya kakak temen tuh jadi juri, itu biasa dapat undangan tuh, VIP biasanya kan. Nah biasanya dikasih undangannya lebih gitu. Nah jadi opa tuh diajak nih, dikasih undangannya. Kadang satu undangan tuh untuk 2 orang kan. Jadi opa kadang diajak gitu. Nah kadang ngajak si Ricky juga ikut gitu. Nah pokoknya acara-acara bujang gadis itu opa hampir sering ikut setiap tahunnya itu. Karena opa ada 3 tahun lah, 3 tahun setiap tahunnya berarti 3 tahun ya. Waktu itu opa kenal sama Ricky 3 tahunan. Nah 3 kali lah opa ikut gitu. Itu memang ya seru lah, karena temen juga ada yang ikut kan. Anak kedokteran juga ada yang ikut, tapi adik tingkat, biasanya adik tingkat tuh yang ikut. Terus apa lagi ya, cuman ya selama opa di Palembang, opa belum pernah pergi ke Pulau Kemarau atau Kemarau ya, Kemarau. Pokoknya pulau itu terkenal, tapi opa belum pernah ke sana. Padahal teman-teman yang di luar yang nggak kuliah di sana aja sudah pernah ke sana. Nggak tahu opa belum sempat memang. Tapi opa pernah makan di pinggir Sungai Musi. Jadi ada kayak rumah makan dari kapal gitu. Nah, makannya di situ pernah itu tuh. Itu sama Agung dan sama siapa ya, Lydia ya, bertiga kami waktu itu. Ingat nggak Gung? Nah, Gung kan sudah subscribe pasti tahu yang kita makan itu. Nah, Gung ingat kan Gung, yang waktu lagi ada acara, yang waktu kita lagi ada something itu. Nah kena jackpot, kita kena prank Gung, mau ngasih ulang tahun kita yang kena prank. Jadi akhirnya kita makan di sana bertiga. Nah itu pernah juga. Yang lucunya ini, yang lucu bukan lucu ya, mungkin udah kebiasaan. Jadi kalau opa nginap
di rumah teman opa, orang Palembang, baik anak kedokteran ataupun bukan anak kedokteran, itu kalau sarapan pagi opa tuh terkejut. Biasa kalau di rumah sarapan itu ya nasi goreng, lontong atau apalah ya, nasi gemuk gitu kan. Kita kan kalau di kota kita kan seperti itu, kalau di kota kita kan. Tapi kalau di Palembang, kalau opa tuh diajak sarapan di tempat tudung saji makanan tuh, setiap tudung makanan tuh itu ada otak-otak, ada pempek, ada cuka, pokoknya nggak ada cuka, nggak mungkin nggak ada otak-otak. Jadi opa tuh kaget, wih, Loka sakit perut nih dalam hati ya, tapi nggak ada ngomongnya sama kawan. Waktu itu kawan tuh si Hero Akbar, nah, dokter Hero Akbar ya. Halo dokter Hero, lagi ngambil residen anak. Iya nggak, benar nggak ya? Jadi waktu itu apa ya? Waktu itu di rumah dia nginap, kita belajar bareng kan. Jadi dia tuh ngajakin karena dia tahu opa nih orangnya, ya itu opa tuh ngafal tuh cepat, buat singkatan-singkatan yang mudah dipahami, gampang gitu kan. Jadi dia ngajak belajar bareng. Jadi kami belajar bareng nih di rumahnya di Palembang. Waktu itu opa kan ngekosnya masih di Indralaya, tapi dia ngajak di sana kaget kalau ke kampusnya kayak bareng dia kayak itu, naik motor dia pun naik mobil dia, lupa lah opa kan. Jadi kalau nginap di rumah Hero itu sarapannya itu ada otak-otak, ada pempek. Kaget opa pertama kali, serius loh kok makan ini? Iya, Chat. Oh, ternyata orang Palembang memang kebiasaannya mungkin seperti itu. Dan setelah opa ikutin, memang lama-lama biasa juga sih ngirup cuko. Kata orang ngirup cuko ternyata enak. Nah dulu opa punya teman satu kosan, dia orang Palembang juga. Sebut nggak ya namanya ya? Halo William. Nah, William nih teman satu kosan, baik juga nih orangnya. Dia suka kalau dari rumahnya bawa empek-empek. Bawa kalau balik dari Palembang ke kosan kan masih di daerah, karena dia ngekosnya waktu itu masih di daerah tuh. Ikut aja opa, nggak usah bayar, maksud itu ikut aja gitu kan. Opa kebetulan nyewa satu rumah gitu, opa aja dia gitu di sana. Nah, dia suka tuh bawa pempek, kaki kami goreng, cukonya enak kali. Kalau kata dia tuh mau tepungnya tepung gendem aja atau pempek tepung aja atau apa, yang penting cukanya enak. Ngirup cuko tuh enak tuh lah. Tuh prinsipnya tuh. Jadi kalau makan pempek tuh tergantung cukonya. Kalau cukonya enak, nak kayak manapun pempeknya enak tuh lah. Nah, kalau cukonya udah enak, nak pempek seenak apapun kadang gak enak memang jadinya. Karena cuko itu yang paling penting, termasuk bahan yang penting lah kalau makan pempek. Tapi ada juga orang yang suka makan gak pakai cuko kan, makan pempeknya doang tapi terasa ikannya itu enak go. Nah sobat, sebenarnya kalau berbicara pengalaman opa tuh banyak sekali ya sobat. Nggak akan cukup nih kalau opa bahas 1 jam, 2 jam, bisa-bisa seharian. Nah tapi mungkin sampai di sini dulu aja ya cerita pengalaman opa selama di Palembang di vlog perjalanan opa nih. Karena perjalanan opa nih masih ya lumayan masih jauh. Jadi opa mau konsentrasi dulu nih ya. Jadi opa mau akhirin aja ya. Nanti di vlog selanjutnya opa akan cerita-cerita lagi. Oke? Nah, jangan lupa ya sobat untuk like, komen, atau subscribe ya kalau bagi yang belum, supaya channel opa ini berkembang. Oke? Sampai jumpa di video opa selanjutnya ya. Mungkin video selanjutnya opa akan membahas tentang kesehatan lagi. Oke, yang penting sobat semua di rumah tetap patuhi protokol kesehatan. Oke sobat, sampai ketemu lagi ya. Dah.